Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Kashfus Syubhat, menyingkap dan mematahkan syubhat-syubhat peribadahan kepada selain Allah, karya Syekhul Islam dan pembaharu dakwah tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa yuqalu aydan, dan juga dikatakan, alladzina harraqahum Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bin nari kulluhum yadda'una al-islam. Orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Talib, mudah-mudahan Allah meridainya dengan api, mereka semua mengaku beragama Islam. Wahum min ashabi Aliyin radhiyallahu anhu, mereka termasuk teman Ali radhiyallahu anhu. Wa ta'allamul ilma minas sahabah, dan mereka belajar ilmu dari para sahabat. Walakin i'taqadu fi Aliyin mithla al-i'tiqadi fi Yusufa wa Syamsana wa amthalihima, tetapi mereka meyakini pada Ali seperti keyakinan pada Yusuf dan Syamsan serta yang seperti mereka berdua. Fakaifa ajma'a as-sahabatu ala qatlihim wa kufrihim, lalu bagaimana para sahabat, semoga Allah meridai mereka, sepakat untuk memerangi mereka dan sepakat untuk mengkafirkan mereka. Atadhunnuna anna as-sahabata yukaffiruna al-muslimin, apakah kalian menyangka bahwa para sahabat mengkafirkan orang-orang muslim? Atadhunnuna anna al-i'tiqada fi tajin wa amthalihi la yadur wal i'tiqada fi Ali bin Abi Talib yukaffir, apakah kalian menyangka bahwasannya keyakinan terkait taj dan yang serupa dengannya tidak masalah, sementara keyakinan terkait Ali bin Abi Talib membuat kafir? Penjelasan Samahatul Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Penulis risalah Kashfus Syubhat rahimahullahu ta'ala, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, menjelaskan dengan contoh ini kejahilan orang-orang yang jahil terkait mengkafirkan para penyembah kuburan dan para penyembah wali-wali. Sebab sejumlah orang di masa beliau yang mana mereka menisbatkan diri kepada ilmu dan menisbatkan diri bahwa mereka orang-orang muslim, padahal mereka bersamaan dengan
penisbatan ini beribadah kepada sejumlah orang-orang kafir seperti Taj, Yusuf dan Syamsan. Mereka ghulu terhadap Taj, Yusuf dan Syamsan, dan mereka mengakui pada Taj, Yusuf dan Syamsan semacam dari ketuhanan, dan mereka berkata ini tidak masalah sebab Taj, Yusuf dan Syamsan orang-orang saleh, mencari keberkahan dengan perantara orang-orang saleh dan berdoa kepada orang-orang saleh tidak masalah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada mereka bahwasannya keyakinan ini adalah kekafiran yang besar. Maka jika keyakinan jahiliyah pada Al-Lat, Al-Uzza, Manah, pada para malaikat dan pada para nabi mengkafirkan mereka, demikian itu keyakinan mereka pada Yusuf, Syamsan dan Taj serta fulan dan fulan mengkafirkan mereka. Tidak ada perbedaan pada hal itu, sebab mempersembahkan ibadah untuk selain Allah perbuatan menyekutukan Allah. Sama saja yang diibadahi berhala atau patung atau wali atau jin atau malaikat atau selain itu. Alasan dan hikmahnya adalah mempersembahkan ibadah untuk selain Allah. Inilah alasannya. Maka kapan ibadah dipersembahkan untuk selain Allah siapapun dia, maka ia adalah kesyirikan besar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Jin ayat 18, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka jangan kalian berdoa kepada seorang pun selain kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada rasul-rasul sebelummu, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh jika kamu berbuat kesyirikan, niscaya amalanmu benar-benar terhapus dan kamu benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu man yusyrik billah." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. Maka sungguh Allah telah mengharamkan untuknya surga dan tempat tinggalnya neraka. Wa ma lil-zalimina min ansar. Dan orang-orang zalim tidak memiliki penolong-penolong. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan menyekutukannya dan mengampuni selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka firman Allah Ta'ala menunjukkan bahwasanya kesyirikan tidak diampuni, bahwa kesyirikan membatalkan amalan-amalan, dan bahwa surga haram untuk pelaku kesyirikan. Sama saja
yang diibadahi selain Allah, jin atau wali atau malaikat atau matahari atau bulan atau berhala atau pohon atau selain itu, hukumnya umum. Sebab semua itu batil. Sebagaimana kitab Allah Azza wa Jalla memutlakkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Demikian itu disebabkan karena hanya Allah lah yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya apa yang mereka doai selain Allah adalah yang batil. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu memutuskan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 163, "Wa ilahukum ilahu wahid." Dan ilah kalian adalah ilah yang maha satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia. Dia maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman di surat Muhammad ayat 19, "Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah karena dosa yang kamu lakukan. Nabi SAW bersabda ketika beliau diutus, "Ya qaum, wahai kaum, qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian beruntung. Demikianlah Nabi memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka jika mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, la ilaha illallah menghancurkan kesyirikan, dan karena itu mereka menjadi orang-orang muslim. Adapun barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sementara dia beribadah kepada selain Allah, la ilaha illallah tidak bermanfaat untuknya. Seperti orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, dan selain mereka dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara dia beribadah kepada selain Allah. Demikian juga orang-orang yang berbuat ekstrim terhadap Ali, ghulu terhadap Ali, dan beribadah kepadanya selain kepada Allah. Mereka adalah orang-orang musyrik. Bersamaan dengan ini mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka ada di masa para sahabat. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka mengatakan sesungguhnya kami orang-orang muslim. Oleh karena inilah ketika mereka ghulu terhadap Ali dan mereka mengatakan sesungguhnya Ali Allah, dan mereka berdoa kepada Ali selain kepada Allah, serta menjadikan Ali ilah bersama dengan Allah, mereka kafir. Ali memerangi mereka dengan sendirinya, dan para sahabat sepakat semuanya untuk memerangi mereka. Bahkan Ali radhiyallahu anhu tidak membunuh mereka dengan pedang, tetapi Ali radhiyallahu anhu membuat parit untuk mereka dan membuat untuk mereka lubang di bumi, kemudian melemparkan mereka ke dalamnya dan membakar mereka dengan api karena kerasnya kemarahan Ali terhadap mereka. Karena kerasnya kemarahan Ali radhiyallahu anhu terhadap mereka, Ali membakar mereka dengan api. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Lau annahu qatalahum bis-sayfi lakana ahabba ilayya."
li'anna an-nara la yu'adzibu biha illallah. Seandainya sesungguhnya Ali membunuh mereka dengan pedang, lebih aku sukai sebab tidak mengadab dengan api kecuali Allah. Tetapi karena sangat marahnya Ali terhadap mereka, Ali membakar mereka dengan api. Karena besarnya kekafiran mereka, sehingga mereka menjadikan Ali Allah. Kamu dia, yaitu kamu Allah. Mereka berdoa kepada Ali dan mereka ghulu, ekstrim terhadap Ali. Mereka mengaku bahwasanya Ali ilah yang diibadahi, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Rafidah sekarang terhadap Ali, terhadap Hasan, dan terhadap Husain. Mereka berdoa kepada Ali, Hasan, dan Husain. Mereka meminta pertolongan kepada Ali, Hasan, dan Husain. Mereka bernazar untuk Ali, Hasan, dan Husain. Dan inilah kesyirikan besar. Maka orang-orang Rafidah adalah pewaris orang-orang yang ghulu dari imamiyah, dan selain mereka dari orang-orang yang ghulu terhadap Ali dan terhadap ahli bait. Mereka adalah para pewaris orang-orang yang ghulu ini, sebagaimana akan datang pada Bani Ubaid bin Al-Qaddah. Maksudnya, sesungguhnya ghulu, ekstrim, berbuat melewati batas terkait malaikat atau nabi atau sahabat seperti Ali atau jin atau pohon atau bebatuan atau berhala, semuanya perbuatan menyekutukan Allah apabila dia berdoa kepadanya selain kepada Allah, meminta tolong kepadanya, bernadar untuknya dan menyembelih untuknya. Ini adalah syirik besar. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, apakah kalian menyangka sesungguhnya berbuat melewati batas, ghulu, terkait taj, terhadap taj, Syamsan, dan orang-orang serupa mereka tidak masalah, sementara ghulu, berbuat melewati batas terhadap Ali, bermasalah? Ini adalah kebodohan yang sangat besar. Seandainya ghulu terhadap taj tidak bermasalah, maka ghulu terhadap Ali lebih pantas untuk tidak bermasalah. Ali lebih utama daripada taj dan Syamsan. Bersamaan dengan ini, ghulu terhadap Ali menjadikan para sahabat musyrik, lagi kafir, yang berhak untuk dibunuh. Sebagaimana orang-orang yang ghulu terhadap taj, Syamsan, atau terhadap selain keduanya, atau terhadap Abdul Qadir Al-Jailani, atau terhadap selain mereka, atau terhadap Al-Husain, atau terhadap Al-Hasan, atau terhadap Ja'far bin Muhammad, lebih pantas lagi. Ali lebih utama daripada mereka. Maka orang-orang yang ghulu terhadap mereka, yang lebih rendah daripada Ali, lebih pantas untuk menjadi orang-orang kafir yang berhak untuk dibunuh. Demikian juga orang yang ghulu terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau terhadap para nabi. Mereka beribadah kepada Nabi dan para nabi selain Allah. Padahal mereka, para nabi, Nabi Muhammad dan para nabi lebih utama daripada Ali, maka dia kafir. Maka barang siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau beribadah kepada Idris, atau beribadah kepada Musa,
atau beribadah kepada Harun, atau beribadah kepada Isa, mereka adalah orang-orang kafir seperti orang-orang Nasara, seperti orang-orang Nasrani. Mereka beribadah kepada Isa selain kepada Allah, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang paling kafir. Demikian juga orang-orang Yahudi, mereka beribadah kepada Uzair, dan mereka menjadi orang yang paling kafir. Maka perkara yang wajib, yang harus dilakukan oleh pencari ilmu, memperhatikan dan mengetahui bahwasannya mempersembahkan ibadah untuk selain Allah, kesyirikan dan kekafiran kepada Allah secara mutlak. Sama saja ibadah dipersembahkan untuk nabi, atau orang soleh, atau jin, atau manusia, atau pohon, atau bebatuan, semuanya perbuatan menyekutukan Allah. Ibadah harus dikerjakan hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Demikian itu disebabkan Allah yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya apa yang mereka doai selain Allah adalah yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu memutuskan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka jangan menjadikan untuk Allah saingan-saingan sementara kalian mengetahui. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada semuanya. Para salaf mengkafirkan Ubaidiyun, padahal mereka bersyahadat dengan 2 syahadat. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya, berkata, "Wa yuqalu aidan," dan juga dikatakan, "Banu Ubaidinil Qaddahil ladina malakul maghriba wa misra fi zamani Bani al-Abbasi kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Banu Ubaid al-Qaddah yang menguasai Maghrib dan Mesir, di masa Bani al-Abbas, mereka semua bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Wa yadda'una al-Islam, mereka mengaku beragama Islam. Wa yusalluna al-jumu'ata wal jamaah, mereka mengerjakan salat Jumat dan salat berjamaah. Falamma adharu mukhalafata syari'ati fi asya'a duna ma nahnu fihi ajma'al ulama'u ala kufrihim wa qitalihim. Maka tatkala mereka memperlihatkan penyelisihan terhadap syariat terkait perkara-perkara yang kita tidak berada padanya, maka para ulama ijma' sepakat untuk mengkafirkan mereka dan memerangi mereka. Wa anna biladahum biladu harb, sesungguhnya negeri mereka adalah negeri yang boleh untuk diperangi. Wa ghazahumul muslimuna hatta stanqadhu ma bi aidihim min buldanil muslimin, dan orang-orang muslim memerangi mereka sehingga mereka meminta diselamatkan apa yang ada di tangan-tangan mereka dari negeri-negeri orang-orang muslim.
Wa yuqalu aidan, dan juga dikatakan, idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa annahum jama'u baina syirki wa takdzibir rasul sallallahu alaihi wasallam wal qur'ani wa inkaril ba'thi wa ghairi dhalika fama ma'na al-bab alladhi dzakara al-ulama'u fi kulli madhhabin babi hukmil murtadi wa huwal muslimu yakfuru ba'da islamih. Apabila orang-orang pertama tidak kafir kecuali bahwasanya mereka mengumpulkan antara kesyirikan dengan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an, mengingkari kebangkitan, serta selain itu, maka apa makna bab yang disebutkan oleh para ulama di setiap madhab, bab hukum tentang orang murtad. Dan orang murtad adalah orang muslim yang kafir setelah keislamannya. Thumma dzakaru anwa'an katsiratan kullu naw'in minha yukaffir wa yuhillu damar rajuli wa malah. Kemudian para ulama menyebutkan macam-macam yang sangat banyak, masing-masing macam dari macam-macam yang banyak tersebut membuat kafir, membuat darah seseorang halal untuk ditumpahkan dan hartanya halal untuk diambil. Hatta innahum dzakaru asya'a yasiratan 'inda man fa'alaha. Sampai sesungguhnya para ulama menyebutkan perkara-perkara yang remeh ketika orang melakukannya, mithla kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbih, seperti perkataan yang dia sebutkan dengan lisannya tanpa hatinya, au yadhkuruha ala wajhil mazhi wal la'ib, atau dia menyebutkan perkataan itu dengan bermain-main, dengan bercanda dan main-main. Penjelasan Samahatus Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Pembahasan ini adalah bantahan terhadap para penyembah kuburan dan para penyembah wali-wali di masa penulis sebagaimana telah berlalu. Maka Syekh rahimahullah menegakkan hujjah-hujjah yang membantah mereka. Sebab seseorang kapan dia melakukan perbuatan yang membuat kafir, maka dia kafir. Walaupun dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Sebab mereka membantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka berkata sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang semisal dengan mereka tidak bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan tidak bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah, sedangkan kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Kita sholat dan kita berpuasa. Kamu membantah kami dengan ayat-ayat yang turun terkait orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy beribadah kepada berhala-berhala dan tidak bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan tidak bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Bahkan mereka mendustakan Nabi Muhammad dan memeranginya. Maka kita tidak seperti mereka. Maka penulis Risalah Kashfus Syubuhat Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menjelaskan, sebagaimana telah berlalu, hujjah-hujjah yang sangat banyak yang menjelaskan kekafiran mereka, meskipun mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Sebagaimana sesungguhnya orang-orang munafik bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah.
mereka sholat, dan mereka berpuasa, bersamaan dengan hal ini mereka adalah manusia yang paling kafir, dan mereka di dalam neraka yang paling bawah. Sebab mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada pada hati-hati mereka. Sebab mereka mengatakan, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Sementara di dalam batin mereka mendustakan pernyataan itu. Demikian juga orang-orang Muslim mengkafirkan orang-orang Yahudi, padahal mereka mengatakan tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Demikian juga barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dari orang-orang musyrik, dari orang-orang yang beribadah kepada Ali radhiyallahu anhu dan meminta tolong kepadanya, dari orang-orang yang beribadah kepada matahari dan bulan serta selain itu, sebab mereka menjadikan ilah-ilah bersama dengan Allah, meskipun mereka sholat dan mereka berpuasa. Maka demikian juga Banu Ubaid al-Qaddah, mereka sholat, mereka berpuasa, maka tatkala mereka memperlihatkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah dan ghulu terkait ahlu bait, kemudian mengaku sebagian mereka sesungguhnya dia ilah dan sesungguhnya ia diibadai selain Allah, orang-orang Muslim mengkafirkan mereka dan memerangi mereka disebabkan mereka memperlihatkan kekafiran dan kesesatan, disebabkan mereka ghulu terhadap ahli bait, atau disebabkan mereka mengaku pemimpin-pemimpin mereka adalah ilah-ilah dan sesungguhnya mereka diibadai selain Allah, dan mereka menjadikan untuk diri-diri mereka kedudukan Tuhan. Maka orang-orang Muslim mengkafirkan mereka dan memerangi mereka disebabkan kekafiran mereka. Syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah tidak bermanfaat untuk mereka, dikarenakan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kafir. Para imam-imam di semua madhab, Al-Hanabilah, Al-Syafi'iyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanafiyah, membuat bab, mereka sebut bab hukum tentang orang murtad. Bab yang dimaklumi, yang orang-orang Muslim bersepakat padanya karena mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terkait orang yang mengganti agamanya, qada'ullahi wa rasuluh, keputusan Allah dan keputusan Rasulnya. Ketika orang Yahudi masuk Islam kemudian murtad, Mu'adz mendatangi Abu Musa sementara dia ada di sisi mereka, meminta orang Yahudi itu untuk taubat. Mu'adz berkata, la anzil, aku tidak akan mundur hatta yuqtala qada'ullahi wa rasuluh, sampai dia dibunuh keputusan Allah dan Rasulnya. Sebab dia mengganti agamanya. Sebab orang Yahudi yang masuk Islam itu murtad, mengganti agamanya. Maka demikian juga barang siapa yang mengaku beragama Islam kemudian dia melakukan perbuatan yang membuat kafir. Para ulama menjelaskan rahimahumullah di dalam bab hukum tentang orang murtad bahwasannya jika dia melakukan perbuatan yang membuat kafir, dia kafir. Walaupun dia sholat dan berpuasa, walaupun dia bersahadat,
bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka sebagai contoh, ada seseorang yang sholat dan berpuasa, lalu dia mencela Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Walaupun dia sholat dan dia berpuasa. Dan jika dia mengatakan puasa tidak wajib, dia kafir. Jika dia mengatakan sholat tidak wajib, dia kafir. Atau dia mengatakan perzinaan halal, dia kafir. Atau dia mengatakan khamr halal untuk diminum, dia kafir. Walaupun dia sholat dan berpuasa. Walaupun dia bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Barang siapa yang menginjak mushaf dengan kakinya dan mengotori mushaf dengan air kencing untuk menghinakannya, maka dia kafir. Atau dia berkata sesungguhnya menikahi ibu halal, menikahi saudara perempuan halal, dan menikahi anak perempuan halal, dia kafir karena hal itu. Walaupun dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Demikian juga mereka berkata kepadanya, apabila dia mengkaitkan dirinya dengan selain Allah, dia beribadah kepada matahari, atau beribadah kepada bulan, atau beribadah kepada berhala, atau beribadah kepada Ali, atau beribadah kepada Al-Husain, atau beribadah kepada Fatimah, atau beribadah kepada Abdul Qadir, atau beribadah kepada Al-Badawi, atau beribadah kepada selainnya, maka dia kafir. Walaupun dia sholat dan berpuasa, walaupun dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Maksudnya, sesungguhnya seseorang apabila melakukan perbuatan yang membuat kafir, maka amalan-amalannya batal. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang mulia, surat Az-Zumar ayat 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada rasul-rasul yang sebelummu, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh, jika kamu berbuat kesyirikan, maka niscaya benar-benar amalanmu batal dan kamu benar-benar termasuk orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Dan kami menuju kepada apa yang mereka lakukan dari amalan, lalu kami menjadikannya bagaikan debu yang berterbangan. Amalan-amalan mereka tidak bermanfaat bersama dengan kesyirikan. Bahkan amalan-amalan mereka menjadi bagaikan debu-debu yang berterbangan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Dan seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya apa yang mereka lakukan benar-benar terhapus dari mereka. Kesimpulannya, sesungguhnya seseorang apabila melakukan perbuatan yang membuat kafir, baik yang bersifat perkataan atau perbuatan, atau yang dilakukan oleh hati, di antaranya keraguan dan selainnya, maka dia kafir. Sehingga jika dia berkata, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, tetapi padaku terdapat keraguan, apakah surga benar adanya atau tidak benar adanya, maka dia kafir. Atau dia mengatakan, padaku terdapat keraguan, saya tidak tahu neraka benar adanya atau tidak benar adanya, maka dia kafir. Atau padaku terdapat keraguan terkait bahwasanya Allah di langit atau tidak di langit, di atas arsy atau tidak di atas arsy, maka dia kafir. Sebab dia mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Atau dia ragu
terkait kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, aku tidak tahu dia nabi atau bukan nabi, maka dia kafir. Atau dia ragu terkait kenabian salah satu dari para nabi yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya, dia berkata, saya ragu terkait kenabian mereka, maka dia kafir. Atau dia berkata, saudaraku perempuan atau bibiku dari ayahku atau bibiku dari ibuku halal untuk dinikahi, aku boleh menikahinya, maka dia kafir. Sebab prinsip akidah adalah barang siapa yang melakukan pembatal dari pembatal-pembatal Islam, maka dia kafir. Dan amalan-amalannya semuanya batal, yaitu sholat, puasa, dan haji. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya apa saja yang mereka kerjakan benar-benar batal dari mereka. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 5, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang kafir kepada keimanan, maka sungguh amalannya batal dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah perkara yang disepakati oleh orang-orang muslim, tetapi ahli kesyirikan tidak paham. Para penyembah kuburan dan para penyembah wali-wali berada pada kebutaan dan berada pada kesesatan. Nas'alullahal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Ini adalah perkara-perkara yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di masanya untuk orang-orang yang menentangnya, dan berkata, sesungguhnya Muhammad bin Abdul Wahhab mengkafirkan orang-orang muslim. Sesungguhnya Muhammad bin Abdul Wahhab datang dengan agama yang baru. Ini adalah kebodohan mereka, kesesatan mereka, dan sedikitnya ilmu mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak datang dengan agama yang baru, tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mendatangkan apa yang difirmankan Allah dan disabdakan oleh Rasulnya. Datang dengan perkara yang para sahabat dan orang-orang muslim berada padanya rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya dan memberikan balasan kebaikan untuknya. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.